Haleluya, puji Tuhan. Jikalau kita melihat rumah tangga di akhir zaman ini, kita melihat fenomena perceraian marak terjadi. Bukanlah hal yang asing lagi jikalau kita melihat orang-orang Kristen bercerai, gereja melangsungkan pernikahan yang kedua, yang ketiga, bahkan ada yang kemudian membangun ajaran pembenaran terhadap pernikahan ataupun perceraian. Jikalau kita mau bertanya, bolehkah orang Kristen bercerai? Maka Matius pasal 19 ayat 5 sampai ayat yang ke-8 mungkin perlu kita baca. Matius 19 ayat 5, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepadanya, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Bolehkah orang Kristen bercerai? Pertanyaan itu saya rasa akan menyesatkan, karena jawabannya kemungkinan sesat menyesatkan akan ada. Karena jawaban yang sakak mutlak dalam ayatnya yang ke-6, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Sejak semula tidak. Karena itu tidak ada ruang untuk bercerai. Bercerai, berpisah, berbagi ketika dua orang sudah dipersatukan, diikat bersama, dijalin bersama, dikancingkan bersama oleh Allah. Sehingga pernikahan, hubungan suami istri adalah hubungan yang khusus, hubungan yang dekat, yang intim, dan yang sakral. Mengapa? Karena Allah terlibat di dalamnya. Dan di mana Allah terlibat di dalamnya, itu hubungan yang menjadi sakral sekaligus menjadi abadi. Allah itu kekal, makanya perjanjian yang tidak bisa dibatalkan. Perjanjian pernikahan adalah perjanjian yang kekal, perjanjian yang intim, perjanjian yang sakral. Ketika orang menikahi orang yang dicintainya, dia berpikir untuk bersama dengan dia selama-lamanya. Sehingga tidak ada orang yang menikah lalu kemudian dia berpikir satu kali dia akan tinggalkan pasangannya. Dia bersatu dengan pasangan dalam suatu ikatan cinta. Cinta yang lebih. Cinta yang setia. Pernikahan itu adalah ikatan cinta dan setia. Apa itu setia? Setia itu sifat ilahi. Setia itu adalah baik kepada orang yang tidak baik. Orang lain berbuat tidak baik, kau harus baik. Baik yang terus-menerus. Jadi setia adalah teruji di dalam masalah. Orang yang teruji dalam masalah, baik kepada orang yang melakukan tidak baik kepadanya. Itulah sifat setia. Sifat setia ini sifat ilahi. Sifat yang tidak manusiawi. Sifat yang tidak umum. Allah itu setia. Dia baik kepada manusia. Sekalipun manusia itu tidak baik kepada Allah, tapi Allah baik kepadanya. Dia tidak menciptakan manusia yang baru, tapi dia memilih menyelamatkannya. Kenapa? Karena dia setia. Setia itu apa? Baik kepada yang tidak baik. Karena itu, ikatan pernikahan adalah ikatan kesetiaan yang dipakai oleh Tuhan sebagai simbol hubungan antara Allah dan umatnya. Dalam kitab Efesus, hubungan suami istri melambangkan hubungan Allah dengan umat. Hubungan Allah dengan manusia, hubungan setia. Sehingga hubungan suami istri adalah hubungan kesetiaan. Setia itu baik kepada yang tidak baik. Setia itu teruji dalam masalah. Sehingga tidak ada alasan untuk membenarkan perceraian. Apapun alasannya, biarpun tidak menguntungkan. Karena kalau kemudian tidak menguntungkan boleh bercerai, itu namanya bisnis. Dan pernikahan bukan hubungan itu. Jadi bolehkah orang Kristen bercerai? Tidak. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru tidak memberi ruang untuk bercerai.
Kalau boleh bercerai berarti boleh menikah lagi. Menikah lagi boleh berarti ajaran yang membenarkan pernikahan membenarkan poligami. Boleh bercerai, poligami dekat dengan politeisme. Setia tidak harus. Setia itu menjadi tidak harus di dalam ajaran yang membenarkan perceraian. Setia tidak harus. Diharapkan setia, tapi tidak harus. Dalam Alkitab, karena tidak boleh bercerai, maka ditekankan setia. Tidak boleh bercerai berarti monogami. Monogami dekat dengan monoteisme. Monoteisme ajaran Alkitab adalah setia. Allah itu setia. Hukum Taurat yang pertama, akulah Tuhan Allah. Tidak boleh ada lain. Itu hukum monoteisme. Dan kalau ada di dalam PL, orang-orang bercerai atau berpoligami, tidak ada dasar hukumnya di dalam hukum Taurat. Allah tidak pernah membenarkan perceraian seperti yang dikatakan dalam Matius pasal 19 ayat 8. Karena ketegaran hatimu dari sejak semula tidaklah demikian. Jadi berpoligami, politeisme dekat dengan persoalan. Setia diharapkan, tetapi tidak jamin. Tidak mengizinkan perceraian, monogami, monoteisme, setia, sampai maut memisahkan. Sejajar ajaran. Tapi membenarkan poligami, menuntut setia, itu terjadi kontradiksi di dalam ajaran itu. Hubungan suami istri adalah hubungan yang dekat dan sakral. Ini menggambarkan hubungan Allah dan manusia. Sehingga kalau Allah membenarkan perceraian, konsekuensi teologisnya, soteriologisnya adalah tidak ada kepastian keselamatan. Tidak ada. Kalau Allah membenarkan perceraian, Allah itu mengajarkan tidak setia. Sementara sifat Allah setia, maka kemudian dia menekankan anak-anaknya supaya setia. Mengapa begitu? Karena jaminan keselamatan pasti. Tidak boleh bercerai menjadi jaminan keselamatan. Karena dijamin oleh kesetiaan Allah. Oleh sebab itu, ajaran yang tidak membenarkan perceraian sejalan dengan kepastian keselamatan yang diajarkan oleh Alkitab. Karena itu, Alkitab secara utuh mengatakan tidak boleh bercerai. Kalau kemudian ada perceraian, itu bukan kehendak Allah, tapi kehendak manusia. Dan itu adalah pelanggaran. Sekian, terima kasih.